Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wa'ala. Amma ba'du. Baru saja kita mendengar salawat. Salawat ialah doa untuk Rasul dan sanjungan kepada Rasul. Kenapa kita terlalu menyanjung Rasul? Apa alasannya? Kadang-kadang orang bertanya, sepertinya umat Islam tak ada kerja lain. Setiap hari dia sanjung Rasulnya, dia angkat habis-habisan, letak di tempat yang paling tinggi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Kalau kita bawa ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan malaikat ucap salat kepada Nabi, mereka akan berkata itu urusan Allah Ta'ala, urusan Nabi, urusan malaikat. Tapi kita mau satu hujah yang paling munasabah dengan fikiran. Kenapa kita sanjung Rasul? Kenapa kita mulia Nabi Muhammad ini? Dan di sisi lain orang yang memusuhinya, mengutuknya, mencaci, mencela, sampai bulan-bulan yang lalu dikatunkan Nabi Muhammad. Kebetulan di depan saya ini kartunis, tukang lukis katun, tapi dia tak mau katun-katunkan Nabi Muhammad nih. Kalau dia katunkan Nabi Muhammad, kita yang pukul dia dulu. Saya ingin membawa potongan-potongan yang pendek dari sejarah Rasul, supaya kita lihat betapa besarnya pribadi Rasul ini sehingga layak dia disanjung. Rasul ini seorang yang ingatannya sangat kuat, luar biasa, walaupun sejak dia kecil. Kita semua tahu bahwasanya Rasul lahir, ayahnya sudah meninggal, ibunya mengandung dia, ayahnya meninggal, dia masih dalam kandungan. Bila dilahirkan, dia diserah kepada Halimatus Sa'diyah yang tinggal di gunung, di Taif, dekat Taif, di Bani Sa'ad. Di waktu itu dia punya saudara susu. Halimah ini punya anak, itulah saudara susu Nabi. Dan saudara susu Nabi ini punya sepupu. Hanya beberapa tahun di situ Rasul dipulangkan ke Mekah karena ada peristiwa yang terjadi. Tiba-tiba suatu hari hilang dia, sedang dia bermain dengan saudara susunya, hilang. Saudara susunya pulang ke rumah menceritakan kepada ibunya, "Bu, Muhammad sudah dibawa." "Siapa?" "Entah, dibawa, kemudian dibelah perutnya," katanya, dibelah dadanya. Ibunya cari, tak jumpa di mana-mana. Tiba-tiba Nabi Muhammad muncul dari celah-celah batu, senyum, ketawa, tidak ada apa-apa. Kemudian kesan daripada peristiwa ini, Halimah pikir, kalau anak ini mati, sedangkan saya hanya ngambil upah untuk nyusunya saja, saya akan dipertanyakan. Maka dia mau bawa pulang anak ini, tapi dia sayang. Kenapa? Ada satu peristiwa menarik. Dia dapat anak yang nama Muhammad ini dengan peristiwa yang sangat menarik. Halimah adalah seorang yang miskin. Dia punya unta yang kurus, tapi hidupnya perlu disarai, dibiayai dengan cara mengambil upah menyusui anak-anak dari kota Mekah. Orang kota Mekah mau memberi orang-orang gunung anak-anak mereka untuk disusui supaya badannya kekar, kuat menghadapi hidup. Ketika Halimah bersama rombongan dari Bani Sa'ad masuk ke kota Mekah untuk mencari anak-anak susuan, kali pertama dia datang,
ke rumah Nabi Muhammad ini, yang waktu itu masih bayi, baru sebelum seminggu dilahirkan. Tapi dia tidak mau ambil anak itu. Kenapa? Ditanya, ayahnya sudah tidak ada lagi, keluarganya bukan keluarga kaya tapi ternama. Dia pikir, aku tidak akan dibayar mahal. Setelah teman-temannya lain dapat anak susuan dari anak-anak orang kaya, mereka sudah mau pulang, dia tidak dapat apa-apa. Tapi hatinya terpanggil, kalau tak dapat apa-apa daripada pulang tangan kosong, lebih baik saya datangi saja anak ini. Dia datanglah ke rumah keluarga Abu Talib, Abdul Muttalib, dan dia lihat bayi ini dan dia berkata, berilah saya bayi itu biar saya susui. Disusunya, dia coba susukan anak itu. Mau dia? Baiklah, saya bawa. Dan dia tak bertanya berapa upahnya. Dia aneh, setelah dibawa anak ini bersama anak kandungnya, unta dia yang kurus itu seperti ada kekuatan, berjalan mendahului unta orang lain. Dan orang berkata, Halimah, tunggu dulu, kami sudah ketinggalan. Tidak, katanya, unta ini tak mau pelahan, katanya. Dan ketika dia memerah susu untuk dia minum, untuk anak-anak ini minum, dan untuk keluarga minum, banyaknya luar biasa. Sedangkan dia tahu untanya kurus dan sering sakit-sakitan. Perubahan ini dia dah rasai. Dan di dalam rumahnya dia dapat lihat suasana lebih aman, lebih damai, lebih baik. Terjadi peristiwa tersebut di mana Muhammad hilang, saudara anaknya sendiri cerita, dia dibelah perutnya, dibelah dadanya oleh orang yang besar.